Bab 651. Di dalam mobil. Warnia berkata kepada Charlie saat mengemudi, "A.M.R. Wade, kakek telah membicarakanmu selama beberapa hari, dan aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Setelah Anda tiba, saya yakin dia akan sangat bahagia." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Karena aku telah berjanji padamu, bagaimana aku bisa membatalkan janji?" "Ya." Warnia mengangguk senang, dan berkata, orang yang paling ingin dilihat kakek hari ini mungkin adalah kamu." Saat berbicara, Warnia menghela nafas. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sejak kakek saya pergi menemui Dr. Genius Tianqi beberapa hari yang lalu, dia telah membicarakan Anda dan memberitahu saya secara pribadi bahwa pesta ulang tahun ini adalah keinginan terbesarnya, bahwa Anda bisa hadir di sana. Charlie tertegun. Dia bahkan terkekeh. Dia tahu mengapa Song terus membicarakannya dan ingin bertemu dengannya. Dia pasti bertemu Tianqi terlebih dahulu dan melihat efek magis Tianqi meminum pil permajaan, jadi dia pasti sangat ingin berharap bahwa dia juga bisa memberinya satu. Faktanya, bukan hanya godaan dari Old Master Song yang sulit untuk menandingi pil permajaan, semua orang tua di dunia ini, mereka tidak sebanding dengan daya tarik besar dari pil permajaan. Setelah dia menerima undangan, dia mempertimbangkan hadiah apa yang hendaknya dia persiapkan untuk kakek Song. Setelah banyak pertimbangan, dia merasa bahwa orang-orang seperti Tuan Song tidak peduli dengan uang, jadi dia sebaiknya memberinya pil permajaan. Pil permajaan bukanlah sesuatu yang ajaib bagi Charlie, dan biaya paling mahal tidak lebih dari ginseng ungu berusia 300 tahun. Terlebih lagi, dia membantu Liang, anak tidak sah dari keluarga Wei. Untuk berterima kasih padanya, Liang memberinya ginseng salju 1000 tahun yang terkenal di keluarganya. Jika 1000 tahun salju ginseng digunakan untuk memurnikan obat, efeknya jauh lebih baik daripada pil permajaan. Oleh karena itu, memberikan pil permajaan kepada Tuan Song tidak hanya dapat menjual kebaikan kepada Tuan Song, tetapi juga tidak membutuhkan banyak biaya baginya. Dapat dikatakan bahwa ini multiguna. Kali ini, Warnia berkata kepada Charlie lagi, "A.M.R. Wade, kakek mengundang banyak temanmu. Kamu bisa bersenang-senang dengan mereka nanti." "Oh?" Charlie bertanya sambil tersenyum. "Siapa yang kamu undang?" Warnia berkata, "Doris, wakil ketua Emgrand Group, kudengar kau memiliki hubungan yang baik dengannya?" Charlie mengangguk, tidak buruk." Warnia tersenyum tipis dan berkata, "Dia juga akan datang hari ini." Setelah itu, Warnia berhenti sebentar, lalu berkata, adapun patriark dari keluarga Putih dan keluarga Qin, tentu saja tidak perlu dikatakan bahwa mereka selalu memiliki hubungan yang baik dengan Anda, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, itu benar." Warnia berkata lagi, "Kakek juga mengundang Liang, ketua apotek Wei. Saya mendengar bahwa Anda mendukungnya?" Charlie mengangguk dan berkata, "Liang adalah anak haram, dan dia tidak diperlakukan dengan tepat. Selain itu, ayah dan saudara tirinya menyinggung perasaan saya, jadi saya menjemputnya." Warnia mengatupkan mulutnya dan berkata, Tuan Wade, kudengar kamu meminta Tuan Orvel untuk mengirim ayah dan putranya ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng?" "Iya." Charlie berkata dengan ringan, "Karena dia paling membenci Gunung Changbai, maka aku akan mengirimnya untuk merenungkannya." Warnia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa mereka berdua memiliki kehidupan yang menyedihkan di Gunung Changbai. Mereka harus menggali ginseng untuk ditukar dengan makanan. Beberapa waktu lalu, gunung itu tertutup salju lebat. Ayah dan putranya tidak bisa pergi ke gunung atau mengumpulkan ginseng. Jadi dia lari ke rumah penduduk desa dan mencuri ayam, tapi itu membuat orang tidak bisa bangkit dari pertarungan. Kucing itu sedang mengunyah kulit kayu di reruntuhan rumah. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda memperhatikan ini? Bahkan saya tidak memperhatikan situasi baru-baru ini dari mereka berdua." Warnia tersipu dan berkata dengan sedikit malu, saya hanya merasa bahwa mereka berdua atas tanggung jawab mereka sendiri, jadi saya ingin tahu jenis hukuman apa yang telah mereka terima, dan kemudian saya bertanya lebih banyak tentang itu. Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu memperhatikan sekelompok orang yang dikirim ke Jins untuk menggali batu bara?" Warnia tersenyum dan berkata, perhatikan. Mereka tampaknya sangat sengsara. Mereka pergi ke tempat pembakaran batu bara selama 12 jam sehari. Lingkungan kerja sangat buruk, intensitas kerja berat, dan mereka masih kekurangan makanan. Saya mendengar bahwa ada lebih dari selusin orang di malam hari. Mereka terus menangis di toko Chase. Bab 652. Charlie tersenyum dan berkata, ini adalah harga kerugian.
Ya. Warnia mengangguk berat, dan berkata, ya orang-orang ini semua yang harus disalahkan. Sambil berbicara, Warnia sudah mengemudikan mobilnya ke villa keluarga Song. Di halaman villa, Solomon White, Qin Gang, Orvel, Liang, dan Doris telah lama menunggu di sini. Begitu Charlie keluar dari mobil, mereka segera mengepung mereka. Warnia menghentikan mobilnya dan berkata kepada Charlie, "A.M.R. Wade, duduklah, dan aku akan membukakan pintu untukmu." Charlie buru-buru berkata, jangan terlalu sopan, aku bisa turun sendiri." Warnia berkata dengan cepat, tidak, tidak. Tuan Wade, Anda adalah tamu terhormat hari ini. Saya harus melakukan semua kesopanan yang layak Anda dapatkan, atau kakek pasti akan memarahi saya." Dengan itu, dia buru-buru mendorong pintu mobil, berjalan mengitari pintu penumpang, dan membuka pintu. Charlie tersenyum tak berdaya, lalu keluar dari mobil. Dia merasa Warnia membuat keributan dan terlalu serius, tetapi Warnia merasa bahwa semua etiket ini penting. Apa yang membuat kakek sangat menghargai Tuan Wade. Pada waktu bersamaan, di teras di lantai 2 villa, Roger menghadap ke halaman, memandang semua penampilan Warnia dan Charlie di matanya. Sejak Warnia pergi, dia telah menunggu di sini, berharap untuk menunggu tamu terhormat yang dibicarakan Warnia. Dia sendiri juga berharap bahwa yang disebut tamu terhormat yang dijemput Warnia secara pribadi adalah tuan tua, lebih disukai tuan tua perempuan, sehingga kemungkinan saingan cinta akan benar-benar dihilangkan. Namun tak disangka, Warnia justru menjemput seorang pemuda yang sebaya dengannya. Selain itu, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Warnia benar-benar turun dari mobil dan membukakan pintu untuk pemuda itu. Roger tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya seberapa besar Warnia harus memperhatikan satu sama lain untuk merendahkan membuka pintu secara pribadi untuk seorang pria muda pada usia yang sama? Mungkinkah ini pria yang disukai Warnia? Inikah cucu ipar terbaik yang dirindukan Tuan Song? Sepertinya itu pasti dia. Memikirkan hal ini, wajah Roger sangat murung, dan hatinya sangat marah. Dia mengamati Charlie dengan cermat, dan melihat ke atas dan ke bawah pria aneh itu. Meskipun Charlie tampak tampan, rendah hati dan cantik, dari sudut pandang pakaiannya, dia adalah orang biasa yang tidak bisa lebih biasa. Roger memperkirakan jumlah pakaian dan sepatu Charlie hanya beberapa ribu. Beberapa ribu setara dengan sepasang kaos kaki. Orang seperti ini terlihat seperti sutra bau dari jalanan yang buruk. Mengapa Warnia menganggapnya begitu serius? Apalagi melihat sikap Warnia yang canggung dan pemalu layaknya perempuan kecil, gak perlu kamu tebak, pasti dia terpikat dengan kain lap ini. Tinju Roger terkepal, dan kekuatannya terlalu kuat, membuat seluruh buku jarinya sedikit putih. Segera, dia merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk melampiaskan perutnya, jadi dia membanting tinjunya ke pagar dan menggeram, sial! Mana kain bau? Kamu berani mencuri wanita dariku, apa kamu benar-benar mencari kematian? Bab 653. Beberapa tamu yang datang dan pergi di lantai 2 tiba-tiba melirik ragu, bertanya-tanya mengapa Roger dan Ragnar tiba-tiba menjadi marah. Roger memandang mereka dengan dingin dan berkata, apa yang kamu lihat? Keluar. Melihat para tamu ini semua menoleh dan tidak berani melihat ke tempat ini lagi, wajah Roger muram dan memanggil Liu Guang tidak jauh dari situ. Liu Guang berlari dan bertanya dengan tekun, Tuan. Apa yang kamu inginkan? Roger menunjuk ke arah Charlie, yang berdiri dengan Warnia di halaman, mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu bisa memeriksa identitas anak ini untukku. Saya ingin melihat betapa sakralnya dia. Liu Guang melirik ke arah jari Roger, dan pandangan ini membuatnya langsung retak. Bukankah ini Charlie? Dia tahu orang ini saat dia berubah menjadi abu. Alasan mengapa putranya yang berharga Liu Ming diukir dengan pisau di dahinya oleh Orvel adalah karena dia menyinggung Charlie. Kalau bukan karena Charlie, Tuan Orvel tidak akan menyakiti putranya. Oleh karena itu, Tuan Orvel hanyalah pembunuhnya, dan Charlie adalah pelakunya. Dahi putranya diukir dengan kata-kata, malang tergantung, dan menjadi bahan tertawaan Aurous Hill. Ketika dia memikirkan ini, dia ingin menelan Charlie hidup-hidup. Namun, karena dia tidak bisa memprovokasi Tuan Orvel, dia hanya bisa menelan amarahnya dan bahkan tidak berani melepaskannya. Memikirkan hal ini, dia segera mengertakkan gigi dan berkata, Tuan. Orang ini bernama Charlie. Roger bertanya dengan suara dingin, apa asal mula kain ini? Dia berani menggerakkan wanita yang kusuka, kurasa dia sudah bosan hidup. Melihat Roger sangat kesal dengan Charlie, Liu Guang tiba-tiba menjadi sangat gembira. Dia segera menyadari bahwa kesempatan balas dendam ada di sini.
Oleh karena itu, Liu Guang segera berkata kepada Roger, "Yi Tuan. Charlie ini adalah menantu dari keluarga Wilson. Sedangkan untuk keluarga Wilson, itu hanya keluarga sampah di ambang kebangkrutan di Aurous Hill." Ekspresi Roger menjadi lebih suram, cemberut dan bertanya, "Ya apakah kamu yakin dia adalah menantu laki-laki?" Liu Guang berkata dengan tegas, tentu saja." Setelah itu, dia menjelaskan lebih lanjut, istrinya bernama Claire, dia sangat cantik, dan dia adalah objek naksir banyak orang di Aurous Hill, tetapi pada akhirnya dia menikahi sampah ini. Setelah sampah ini dipindahkan ke keluarga Wilson, dia mencuci pakaian setiap hari, memasak dan menyapu lantai. Dia pada dasarnya adalah seorang ibu rumah tangga. Orang miskin dikatakan sedang sekarat, dan mereka sangat prihatin tentang masalah ini. Semua orang di Aurous Hill tahu tentang masalah ini. Jejak kedinginan dan kemarahan melintas di mata Roger. Sebelumnya, dia dan ayahnya curiga bahwa orang ideal Warnia kemungkinan besar adalah putra dari keluarga besar Eastcliff. Jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak daya saing. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa semua orang Warnia akan menjadi menantu yang tinggal di sini yang keras kepala. Seorang menantu. Ini membuktikan bahwa Charlie sudah menikah. Lebih jauh lagi, dia bukan hanya sampah, kain lap, dan dia masih seorang suami. Jika Warnia menyukai anak-anak dari keluarga Eastcliff, itu tidak masuk akal. Namun, dia benar-benar jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah. Ini hanya merusak 3 pandangan. Apalagi, dia menampar wajahnya sendiri. Bagaimanapun, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze? Tuan muda dari keluarga Wu, yang memiliki hampir 200 miliar aset, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan menantu laki-laki di depan Warnia? Bab 654. Warnia sangat antusias dan lembut terhadapnya, tetapi begitu dingin dan keras terhadap dirinya sendiri. Ini adalah penghinaan. Roger merasakan penghinaan itu dengan tulus. Dia mengertakkan gigi pada Liu Guang dan berkata dengan dingin, "Liu Guang, aku akan mengatur tugas untukmu. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, tetapi jika Anda tidak melakukannya dengan baik, jangan datang menemui saya di masa depan." Wajah Liu Guang tertegun, dan dia berseru, terlepas dari perintah Tuan Wu, Liu Guang akan melakukan yang terbaik." Roger mengamati Charlie di halaman, dan berkata dengan dingin, "Setelah beberapa saat, kamu bisa memikirkan jalan. Aku ingin kau mempermalukan dan mengajari Charlie keras-keras di depan Warnia. Saya ingin Anda melakukannya di depan Warnia. Yang terbaik adalah membiarkan dia keluar dari sini dengan ekornya yang kotor." Liu Guang sangat bersemangat. Bukankah ini kesempatan untuk balas dendam publik? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Jamer Wu, jangan khawatir, aku akan turun dan menemuinya segera." Pada saat ini, Liu Guang sangat bersemangat. Dia telah menyelidiki sebelumnya bahwa Charlie menggunakan beberapa trik Feng Shui untuk menipu sekelompok tokoh besar di Aurous Hill. Banyak orang menghormatinya sebagai Tuan Wade. Orvel, keluarga kulit putih, keluarga Qin, dan bahkan keluarga Song semuanya menganggap Charlie sebagai tamu. Apakah eksistensi yang tidak mampu dimiliki Liu Guang? Namun, Liu Guang merasa bahwa dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa keluarga Wu tidak dapat menyinggung perasaannya. Karena Charlie ini menyinggung putra tertua dari keluarga Wu, bukankah tinggal hitungan menit bagi keluarga Wu untuk membunuhnya? Sekarang Tuan muda membiarkan dirinya pergi ke tribun depan, tidak hanya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi juga kesempatan untuk menyenangkan manik-manik. Bunuh 2 burung dengan 1 batu, bunuh 2 burung dengan 1 batu. Dengan Roger mendukungnya di belakang punggungnya, ditambah dengan kebencian baru dan kebencian lama mengalir ke dalam hatinya, Liu Guang benar-benar mendidih. Dia harus menggigit Charlie sebagai sepotong daging hari ini, yang terbaik adalah membunuh Charlie secara langsung. Oleh karena itu, Liu Guang segera berkata kepada Roger, Tuan. Roger, aku akan pergi menemuinya sebentar." Pada saat ini, di halaman villa, ketika Solomon White, Qin Gang, Orvel, Liang, dan Miss Doris melihat Charlie datang, mereka buru-buru berkumpul dan menyapanya dengan hormat. Solomon White, Qin Gang, Orvel dan Liang semuanya memanggil Charlie Emer Wade, sementara Doris memanggil Charlie Emer Charlie. Selain beberapa di antaranya, Qin Gang juga diikuti oleh kecantikan yang bermartabat dan cantik. Kecantikan ini sangat mencolok dalam gaun malam biru muda. Charlie melihat lebih dekat pada wanita itu, dan terkejut menemukan bahwa kecantikan yang bermartabat dan dewasa ini adalah Hao Sui yang biasanya memakai pakaian olahraga, memiliki tampilan yang heroik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Hao Sui,
Aku hampir tidak mengenali gaunmu hari ini. Aoswee tersipu begitu dia mendengar ini. Dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut, dan berkata dengan malu-malu, halo, Tuan Wade. Hari ini, Aoswee datang bersama ayahnya untuk menghadiri pesta ulang tahun Pastor Song, sengaja mendandani dirinya agar sangat dewasa, karena bagaimanapun, dia beberapa tahun lebih muda dari Charlie, dan dia masih kuliah, karena takut Charlie akan benar-benar memperlakukannya. Dia sebagai adik perempuan. Gaun yang lebih dewasa mungkin masih membuat hati Charlie tergerak. Charlie tersenyum sedikit padanya, dan berkata, kamu juga. Saat ini, Liang buru-buru berjalan ke depan, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Tuan Wade, saya telah menunggu Anda untuk memeriksa pekerjaan di perusahaan farmasi Wei. Aku ingin tahu kapan Tuan Wade punya waktu. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, farmasi Wei adalah milikmu. Anda bisa mengelolanya dengan hati-hati. Saya tidak perlu memeriksa pekerjaan itu. Liang buru-buru berkata, Tuan Wade, semua yang saya miliki hari ini adalah milik Anda. Oleh karena itu, semua bagian farmasi Wei juga milik Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, hanya sepatah kata, Liang pasti akan menembus api dan air. Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Liang, kamu hebat. Liang membungkuk dalam-dalam lagi, Tuan Wade, inilah yang harus dilakukan Liang. Pada saat ini, suara tajam tiba-tiba berbunyi. King, jadi King aneh. Sekelompok orang Aurous Hill bisa dibilang memiliki kepala dan wajah. Mereka benar-benar berlutut di sekitar kawat gantung sampah dan menjilatnya. Apa kamu punya mata? Apakah kamu buta? Masih tidak suka mulutmu hambar dan ingin menjilat pantatmu? Bab 655. Tidak ada yang berpikir bahwa begitu Liu Guang melompat keluar, dia berani mengejek semua orang. Kata-kata ini tidak hanya mengejek Charlie, tapi juga mengejek orang-orang yang menghormatinya. Pada saat ini, Tuan Orvel hampir meledak di matanya. Dia memelototi Liu Guang dan mengutuk dengan dingin. Kamu Liu Guang, apakah kamu sedang mencari kematian? Apakah Anda ingin menjadi seperti anak Anda? Biarkan saya memberikannya di dahinya. Berapa banyak kata yang saya ukir? Charlie memandang Liu Guang dengan ekspresi muram, dan tiba-tiba menyadari. Ternyata orang ini adalah ayah Liu Ming. Liu Ming, generasi kedua kaya yang penuh dengan slogan, berpura-pura memaksa di mata air panas Champs-Élysées, dan kemudian meminta Tuan Orvel untuk mengukir kata-kata di dahinya. Di luar dugaan, ayahnya berani membuat onar untuknya di pesta ulang tahun Song hari ini. Liu Guang mengamati Tuan Orvel dengan keras saat ini, dan berkata dengan dingin, Tuan Orvel, tidakkah kau berpura-pura berada di depanku? Apakah menurutmu aku benar-benar takut padamu? Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan kejam, aku benar-benar tidak mengerti. Sepertimu, permadani bau yang hanya bisa hidup dengan makan nasi lembut juga bisa muncul di sini. Masih ada orang yang sesuap. Pujian, ada apa? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat esensi dari permadani bau kamu? Semua orang marah untuk sementara waktu, dan mereka ingin melakukan sesuatu pada Liu Guang, tetapi Charlie menghentikan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Song, tidak perlu bertengkar dan membuat orang lain tertawa. Setelah berbicara, Charlie tersenyum dan berkata kepada Liu Guang lagi, saya sedang berpikir tentang keterbelakangan mental seperti apa yang dapat mendidik seorang putra seperti Liu Ming. Aku melihatmu hari ini dan akhirnya menemukan alasannya. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, nasib anakmu adalah panutanmu, jadi aku menyarankanmu untuk tetap rendah hati dan jangan terlalu canggung. Kulit di dahi Anda berkerut. Jika saya benar-benar ingin menggunakan pisau untuk mengukir, tanpamu dahi anak itu sangat halus. Kamu. Dada Liu Guangqi naik dan turun tajam, menunjuk ke arah Charlie dan mengutuk. Dikatakan kepadamu nama keluargamu adalah Wade. Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, selama kamu berlutut sekarang dan biarkan saya juga mengukir kata-kata, malang menggantung, di kepala Anda. Jika tidak, saya akan membunuh Anda.